فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan setelah beliau membahas seputar tauhid al-rububiyah wal uluhiyah. Sekarang kita masuk pada yang setelahnya, yaitu tauhid nama dan sifat. Untuk tauhid yang pertama, rububiyah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya segelintir kecil saja dari orang-orang yang menolak adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta. Itu pun di hati kecil mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Begitu pula dengan tauhid uluhiyah, dari kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Islam dari ahlul qiblah juga tidak ada yang menolaknya. Kecuali hanya segelintir orang yang muncul kemudian yang mengaku adanya uluhiyah bagi sebagian manusia, seperti orang-orang yang ekstrim dari kalangan Rafidhah yang menisbahkan uluhiyah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, lakinnal ladzi kathura fihi an-niza' baina ahli al-qiblah huwa al-qismu as-salis. Akan tetapi yang banyak padanya perselisihan antara ahli kiblat, yaitu kaum muslimin, adalah jenis yang ketiga, yaitu tauhid wa huwa tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid yang ketiga, tauhid nama dan sifat, yang baru saja kemarin kita bahas secara rinci dalam kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Hadza huwa alladhi kathura fihi al-khawd. Inilah yang banyak di dalamnya pembahasan. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Manusia dalam menyikapinya terbagi menjadi 3 golongan. Wahum mumassil wa mu'attil wa mu'tadil. 3 golongan itu adalah mumassil, yang menyerupakan sifat Allah seperti sifat makhluk, wa mu'attil, yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, wa mu'tadil, dan orang yang pertengahan. Wal mu'attil imma mukadzibun aw muharrif. Yang mu'attil terbagi menjadi 2. Ada mu'attil mukadzib, ada mu'attil muharrif. Ada yang mendustakan, ada yang tidak mendustakan, tapi dipalingkan maknanya. Dia terima, meskipun pada hakikatnya ini juga bentuk apa ini? Ta'til. Memang ta'til. Wa awwalu bid'atin hadatsat fi hadhihi al-ummah hiya bid'atul khawarij. Dan bid'ah yang pertama terjadi pada umat ini adalah bid'ah khawarij. Lianna za'imahum kharaja 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Dzul Khuwaisirah min Bani Tamim. Dikarenakan pembesar mereka telah keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberontak, yaitu Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Hina qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zuhaibatan ja'at faqasamaha bainan nas. Tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sedang membagi emas yang datang kepada manusia, faqala lahu hadzal rajul ya Muhammad i'dil. Maka orang ini pun berkata kepada Rasul, wahai Muhammad, adillah. Fakana hadza awwalu khurujin kharaja bihi ala syariatil islamiyyah. Inilah khuruj yang pertama, keluarnya pertama atas syariat Islam. Summa azumat fitnatuhum
fi awakhir khilafati Utsman. Kemudian membesar fitnah mereka di akhir-akhir kekhilafahan Utsman sampai akhirnya mereka membunuh Khalifah Utsman. Wa fil fitnah baina Ali wa Muawiyah, dan juga membesar fitnah mereka tatkala khilaf yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Fa kaffarul muslimin wastahallu dima'ahum, sehingga mereka pun mengkafirkan kaum muslimin dan mereka menghalalkan darah mereka. Sehingga ini alasan utama kenapa Khawarij itu gampang membunuh manusia. Dikarenakan dalam pandangan mereka yang seperti itu sudah dicap apa? Kafir, halal darahnya. Bukan mereka membunuhnya itu karena yakin itu masih apa? Muslim. Summa hadatsat bid'atul qadariyah majusi hadhil ummah. Kemudian datang lagi bid'ah berikutnya, bid'ah qadariyah, majusinya umat ini, yang meyakini adanya dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan, itu majusi. Orang qadariyah juga sama. Alladzina qalu innallaha subhanahu lam yuqaddir af'alal ibad, yang mengatakan bahwasanya Allah tidaklah menakdirkan perbuatan hamba, hamba sendiri yang menakdirkannya. Sehingga mereka meyakini bahwasanya perbuatan itu diciptakan oleh hamba. Kalau Qadariyah, kalau Majusi hanya meyakini dua pencipta, kalau ini Qadariyah meyakini banyak apa? Pencipta. Karena setiap orang menciptakan apanya? Perbuatannya sendiri. Sehingga lebih parah daripada Majusi dari sisi ini. Innallaha subhanahu lam yuqaddir af'alal ibad, kata mereka bahwasanya Allah tidaklah menakdirkan perbuatan hamba, wa laysat dakhilah tahta masyiati, dan tidak masuk ke bawah kehendaknya. Bukan karena Allah yang menghendaki dia melakukan itu, hamba sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala perbuatan hamba itu. Wa laysat makhluqah lah, dan bukan Allah yang menciptakannya, bukan kehendak Allah dan bukan hasil ciptaan Allah perbuatan mereka itu. Bal kana zu'ama'uhum wa ghulatuhum yaqulun, bahkan pembesar-pembesar mereka dan orang-orang yang ekstrim dari kalangan mereka mengatakan innaha ghairu ma'luma lillah, bahwasanya itu pun tidak diketahui oleh Allah. Hamba itu mau ngapain Allah enggak tahu. Bahkan ketika hamba itu mengambil piring, kemudian membuka tempat makanannya, membuka lemarinya, bahkan ketika dia megang sendok mau mengambil nasi pun Allah belum tahu hamba ini mau ngapain. Sampai sebegitunya. Apa yang mau dilakukan hamba pun bahkan Allah tidak tahu. Menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hamba. Wala maktuba fil lauhil mahfuz, dan belum tertulis di lauhul mahfuz. Wa annallaha la ya'lam bima yasna'un nas, dan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia. Illa idza waqa'a dzalik, kecuali setelah itu terjadi. Ketika hamba tadi memasukkan nasinya ke dalam mulutnya, baru Allah tahu, oh hamba ini ternyata ingin apa? Makan. La haula wala quwwata illa billah. Wa yaquluna innal amra unuf, dan mereka mengatakan bahwasanya perkara itu adalah unuf, ay musta'naf, baru muncul, baru ada, musta'naf. Wa haula'i adraku akhira asra sahabah, mereka masih mendapati akhir-akhir masa sahabat. Faqad adraku zamana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka telah mendapati zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa Ubadah bin Samit wa jamaah minas sahabah, dan juga mendapati Ubadah bin Samit dan sekelompok dari para sahabat. Lakinnahu fi awakhiri asri sahabah, tapi di akhir-akhirnya enggak banyak lagi. Summa hadatsat bid'atul irja, kemudian muncul bid'ah yang berikutnya, bid'ah murji'ah, irja. Wa adrakat zamana katsirin minat tabi'in, dia mendapati masanya banyak dari kalangan tabi'in. War murji'ah humul ladzina yaquluna innahu la tadurrul ma'siyah, orang-orang murji'ah mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh, tidak membahayakan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba. Yang penting imannya itu di dalam hatinya tetap ada. Mau apapun kemaksiatan yang dia lakukan, maka itu tidak mempengaruhi kualitas abahnya, imannya. Murji'ah mengakhirkan amal dari apa? Iman. Anta mu'min, yaquluna na'am, yaqulu laka la tadurrukal ma'siyah ma'al iman. Kamu mukmin, kamu mengatakan iya, maka dia akan mengatakan maka tidak akan berpengaruh kepadamu kemaksiatanmu, tidak berpengaruh pada keimananmu. Tazni wa tasrik wa tashrabul khamr wa taqtulu ma dumta mu'minan. Baik engkau itu berzina atau mencuri atau minum khamar atau engkau membunuh
selama engkau masih apa ini? Mukmin. Enggak ada pengaruhnya sama keimanannya sedikit pun. Fa anta mu'minun kamilul iman. Kamu adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Wa in fa'alta kulla ma'siyah, meskipun kamu melakukan seluruh kemaksiatan. Ini kelompok yang ketiga. Qala Syekhul Islam, lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna kalamal qadariyah wal murji'ah hina raddahu baqaya sahabah kana fit ta'ah wal ma'siyah wal mu'min wal fasik lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Akan tetapi berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya pendapat-pendapatnya Qadariyah dan Murji'ah tatkala dibantah oleh sahabat-sahabat yang masih tersisa, kana fit ta'ah wal ma'siyah wal mu'min wal fasik. Ini yang dibantahnya itu dalam masalah ketaatan, kemaksiatan, dalam masalah mukmin dan fasik, maka mereka tidak berbicara tentang Rabb mereka dan apa? Sifat mereka, karena sudah dibantah oleh siapa? Para sahabat. Faja'a qaumun minal adqiya. Kemudian datang lagi suatu kaum dari kalangan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Mimman yadda'una annal aqla muqaddamun 'alal wahyi. Orang-orang yang mengaku bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada wahyu. Faqaulu qaulan bainal qaulain. Maka mereka pun mengeluarkan suatu pendapat di antara dua pendapat. Qaulul murji'ah wa qaulul khawarij. Qalu, maka mereka pun mengatakan alladzi yaf'alul kabirah laisa bimu'minin kama qalahul murji'ah wa laisa bikafirin kama qalahul khawarij. Bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidaklah dikatakan mukmin sebagaimana yang dikatakan oleh Murji'ah, dan tidak pula dikatakan kafir sebagaimana dikatakan oleh Khawarij. Bal huwa fi manzilah baina manzilatain. Tapi dia di satu tempat di antara dua tempat. Karajulin safara min Madinah ila ukhra fa sara fi asna'it tariq. Perumpamaannya seperti seorang yang safar dari Madinah ke kota lain, dari satu kota ke kota yang lain, kemudian dia sedang berada di tengah apa? Jalan. Fala huwa fi madinatihi wala huwa fil lati safara ilaiha. Dia tidak dikatakan masih berada di daerah, di kota yang dia berasal darinya, dan tidak pula dia dikatakan sudah berada di mana? Di kota yang dia tuju. Bal fi manzilah baina manzilatain, bahkan dia berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Hadza fi ahkamid dunya. Ini kata mereka di hukum dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fahuwa mukhalladun finnar, maka dia tetap dikekalkan di neraka. Fahum yuwafiqun al-khawarij fil akhirah, sehingga pada hakikatnya mereka sama seperti khawarij tentang hukum akhiratnya. Lakin fid dunya yukhalifunahum. Zaharat hadhil bid'ah wa intasharat. Bid'ah ini muncul kemudian menyebar, yang menganggap atau dianggap sebagai bentuk pertengahan dari mazhab Khawarij dan juga mazhab apa? Murji'ah dalam masalah iman. Summa hadatsat bid'atu zulmah, az-zalamah wal jahmah. Wa hiya bid'atu Jahm Ibnu Safwan wa atba'ihi. Kemudian muncullah bid'ah yang berikutnya, yaitu bid'ahnya Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Wa yusammuna al-Jahmiyah, dinamai dengan Jahmiyah. Hadatsat hadzal bid'ah wa hiya la tata'allaq bi mas'alatil asma. Munculnya awalnya adalah tidak sama sekali berkaitan dengan masalah apa ini? Nama. Wal ahkam, mukminun am kafirun am fasik, atau masalah hukum, atau masalah mukminnya dia atau kafirnya atau fasiknya. Walam fi gitu. Walam atau wala? Hah? Wala fi manzilatin bainal manzilatain, bal tata'allaqu bi zatil khaliq, bahkan berkaitan dengan zatnya sang pencipta. Unzur kaifa tadarrajat bid'ah fi sadril Islam, lihatlah bagaimana bertahapnya sedikit demi sedikit kebid'ahan di awal-awal Islam. Yang pertama tadi bid'ah apa ya? Yang pertama kali muncul Khawarij, kemudian diikuti dengan bid'ah Qadariyah, kemudian muncul bid'ah Irja, baru kemudian ini apa? Jahmiyah.
hatta wasalu ilal khaliq jalla wa ala, sampai akhirnya mereka pun membahas tentang al khaliq jalla wa ala. Wa aja'alul khaliq bimanzilatil makhluk, sampai akhirnya mereka pun mendudukkan sang khaliq seperti kedudukan makhluk. Yaquluna kama sya'u, mereka katakan seperti yang mereka kehendaki. Fayaquluna hadza tsabitun lillah wa hadza ghairu tsabit, suka-suka mereka, yang ini kita tetapkan untuk Allah, yang ini tidak kita tetapkan. Wa hadza yaqbalul aql an yattasifallahu bihi, ini bisa diterima akal kalau Allah ingin bersifat dengannya. Wa hadza la yaqbalul aqlu an yattasifa bihi, yang ini enggak bisa diterima akal kalau Allah punya sifat seperti ini. Fa hadatsat bid'atul jahmiyah wal mu'tazilah, maka muncullah bid'ah jahmiyah dan mu'tazilah. Fanqasamu fi asma'illah wa sifatihi ila aqsamin muta'addidah, maka kemudian mereka pun berbeda-beda, terbagi-bagi dalam masalah nama dan sifat Allah kepada kelompok-kelompok yang banyak, yang beragam. Nah, sehingga ini muqaddimah sebelum sampai kepada beliau fitnah yang terjadi tentang masalah nama dan sifat, dari sejarah awal munculnya kebid'ahan di dalam Islam sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka pun berani dan lancang membicarakan tentang siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab.